Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, bertemu lagi dengan saya Erlina Indrawati, guru SMP Negeri 14 Bengkulu Selatan. Kali ini saya akan berbagi praktik baik pengimbasan implementasi budaya positif di sekolah. Budaya positif merupakan perwujudan nilai-nilai kebajikan universal yang diterapkan di sekolah melalui disiplin positif. Disiplin positif akan membentuk adanya motivasi intrinsik dalam diri murid sebagai dasar dalam bertindak. Posisi kontrol guru sebagai manajer adalah posisi kontrol paling ideal untuk menyemai disiplin positif yang selanjutnya akan menciptakan budaya positif. Berdasarkan teori kontrol, laku murid ditentukan oleh diri mereka sendiri. Untuk itu, posisi kontrol sebagai manajer merupakan posisi kontrol yang mengajak murid untuk memecahkan masalah, menimbulkan motivasi intrinsik, dan selanjutnya dapat mandiri mengambil keputusan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Posisi kontrol guru sebagai manajer dapat dilihat dari cara guru mengajak murid menyelesaikan masalah dengan restitusi. Implementasi segitiga restitusi merupakan serangkaian tahapan untuk memecahkan masalah. Materi lengkapnya dapat Anda saksikan dalam video berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 14 Bengkulu Selatan, yang kami hormati Ibu Erlina Indrawati dan Ibu Linda Alfiota selaku calon guru penggerak angkatan 6 Provinsi Bengkulu, Bapak Ibu guru beserta staf tata usaha SMP Negeri 14 Bengkulu Selatan. Bismillah, hari ini kita akan memulai kegiatan diseminasi pengimbasan implementasi budaya positif di sekolah pendidikan guru penggerak angkatan 6 Provinsi Bengkulu di SMP Negeri 14 Bengkulu Selatan. Sebelumnya, bersyukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita diberi kesempatan, kesehatan, dan kemampuan untuk melaksanakan aktivitas yang sangat dinanti. Shalawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, saya sebagai moderator akan menyampaikan rangkaian kegiatan yang akan kita laksanakan pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Yang ketiga, sesi pertama, materi dari Erlina. Keempat, diskusi. Kelima, lanjut sesi kedua. Keenam, sesi diskusi lagi. Ketujuh, doa. Dan terakhir, penutup. Sebelum memulai kegiatan hari ini, semoga kita diberi kelancaran. Marilah sama-sama kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu kata sambutan kepada Bapak Kepala Sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru, staf SMP Pak Ustadz yang hormati, alhamdulillah syukur pada pagi dan siang ini kita masih diberikan kekuatan serta kesempatan untuk dapat berhadir di ruangan ini dalam rangka yaitu pengimbasan implementasi budaya positif di sekolah kita. Selawat beriring salam hari sebagai perlindungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti acara beliau sampai akhir hayat kita dan amin. Bapak dan Ibu guru, ustaz-ustaz serta nanti sebagai narasumber salah satu rekan kita yaitu Ibu Erlina MPD. Pada hari ini kita dapat bersyukur kepada Allah Ta'ala dan berbangga bahwa pada hari ini diberi kesempatan untuk sama-sama berbagi ilmu
kami sampaikan kepada kita semua bahwa kita semua adalah diharapkan oleh pemerintah juga mampu belajar. Nah, sebagai seorang pembelajar, kita tidak pandang usia. Jadi semua yang ada umat manusia di dunia ini adalah pembelajar, baik itu guru, orang tua, warga masyarakat, diharapkan adalah pembelajar, dan memang itu adalah realitas kenyataan di lapangan. Nah, sekarang pemerintah kita lebih memfokuskan tentang lagi masalah pembelajar itu, karena tanpa belajar, tanpa kita sebagai pembelajar tidak ngerti apa-apa. Nah, kita sebagai tenaga pendidik dan tenaga pendidikan berupaya bagaimana untuk menanamkan sikap atau minat untuk menjadi pembelajar itu. Itu yang paling biar pemerintah ini bagaimana kita menanamkan itu, sehingga hasilnya nanti yang diharapkan itu kita menjadi pembelajar. Itu kalau kita sudah menjadi pembelajar, tentunya kita tidak memandang waktu, tidak memandang tempat, tidak memandang kondisi. Kita akan selalu belajar dan tidak memandang dengan siapa kita belajar. Tidak peduli itu. Kenapa? Karena kita sudah mempunyai jiwa pembelajar tadi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup kita masing-masing. Intinya itu. Jadi dengan kita menjadi pembelajar, tentu mulai ini akan lain dengan orang yang belum menjadi pembelajar. Harapan kita semua kepada rekan kita Bu Rena MPD serta Bu Linda SPD, kita bersyukur mereka berdua ini adalah guru penggerak, yaitu periode angkatan 6 Provinsi Bengkulu. Dan kita bangga pada hari ini mereka bisa berbagi dengan kita. Jadi sebagai ketua, mari kita sama-sama hari ini untuk mengikuti kegiatan ini dengan baik. Dan kalaupun ada yang perlu nanti ditanyakan atau ada ganjalan saat diskusi, sampaikanlah. Harapan kita, apa yang kita lakukan hari ini akan membawa hasil yang positif dan membawa dampak yang baik terhadap sekolah kita, kemajuan sekolah kita. Itu harapan kita. Dan kepada narasumber nanti Bu Gerlena dengan Bu Linda, kami aturkan terima kasih apa yang telah Anda dapat, imbaskan kepada kami. Mudah-mudahan dengan ada pengimbasan hari ini, rekan-rekan yang belum menjadi guru penggerak, mudah-mudahan akan tertarik dan cepat mengikuti seleksi sebagai guru penggerak. Tidak ada lagi keraguan terhadap rekan-rekan tentang kurikulum Merdeka Belajar ini. Itu harapan kami, dan sebagai guru penggerak, harapan kami juga untuk menjadi model penggerak di sekolah ini, sehingga rekan-rekan bisa tadi mengambil pembelajaran dari kalian berdua, sehingga bisa ditiru dan diterapkan di sekolah kita ini untuk menjadi kebiasaan atau harapan dari pemerintah dan harapan kita semua sebagai pendidik dan harapan orang tua sebagai masyarakat terhadap peserta didik yang kita didik tersebut. Kami kira itu yang dapat kami sampaikan tentang pengimbasan implementasi budaya positif di sekolah kita. Mudah-mudahan dengan adanya pendidikan guru penggerak angkatan 6 Bengkulu nanti di sekolah Nusantara ini akan membawa anak kita akan lebih baik. Yang hari ini akan disampaikan tentang budaya positif, berhubungan dengan budaya positif di sekolah kita. Maka kita yang belum tahu akan menjadi tahu, apa yang selama ini kita lakukan mungkin belum pas, akan menjadi perubahan. Itu yang kita harapkan. Jadi tadi sudah dibuka oleh
pembawa acara. Kami ucapkan selamat untuk melaksanakan pengimbasan. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah telah memberi semangat dan sangat mendukung untuk para dewan guru mengikuti kegiatan calon guru penggerak angkatan 6. Oke, sesi yang selanjutnya yaitu Mem Erlina Indrawati SPD MPD akan berbagi ilmu tentang materi penindasan tentang budaya positif di sekolah, dan kepada Melina baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya buka sesi ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlina Indrawati, guru bahasa Inggris SMP Negeri 14 Bengkulu Selatan, calon guru penggerak angkatan 6 Provinsi Bengkulu tahun 2022. Pada hari ini akan melakukan penindasan tentang implementasi budaya positif di sekolah. Saya harap mungkin dengan materi penindasan yang kami dapat dari program pendidikan guru penggerak setelah modul 1.4 nanti bisa bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa menerapkannya dalam proses pembelajaran. Mungkin sebelum materinya saya punya satu tayangan ice breaking yang akan kita saksikan bersama-sama. Yang semoga saja ini menjadi pemicu semangat sebenarnya untuk kami dan kita semua untuk melakukan kegiatan ini dari awal sampai akhir. Jadi saya punya satu kisah tentang cerita kata kecil. Kata kecil ini kecil. Pada suatu hari ada sekumpulan kata kecil yang sedang berlomba-lomba. Kemudian perlombaan mereka bertujuan untuk mencapai sebuah menara yang sangat tinggi. Ya, jadi punya tujuan mencapai puncak menara. Menaranya sangat tinggi sekali, sebuah katak banyak sekali itu. Jadi mungkin ilustrasinya kita adalah katak, kita punya tujuan sampai pada puncak menara, tujuan yang sama. Kemudian ada penonton yang berkumpul bersama mengelilingi menara, menyaksikan perlombaan, memberi semangat kepada semua peserta. Perlombaan pun dimulai. Secara jujur, tak ada satupun penonton yang benar-benar percaya bahwa kata-kata kecil akan bisa berhasil mencapai puncak menara. Terdengar ada yang berkata, "Oh, jalannya terlalu susah. Mereka tidak akan bisa sampai ke puncak." Atau tidak ada kesempatan untuk berhasil sebab menaranya terlalu tinggi. Penonton yang bilang. Kata-kata kecil yang ikut perlombaan ini pun ternyata satu persatu berjatuhan pada tingkatan yang berbeda, dia dari bawah sampai ke atas dia jatuh satu persatu. Kecuali mereka yang tetap bersemangat menaiki menara, perlahan-lahan semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Tapi jumlahnya tidak banyak. Penonton terus bersorak, terlalu susah, susah banget itu. Tidak ada seekor pun katak yang akan berhasil sampai puncak menara. Sebab kalau dilihat dari teksturnya menara bertingkat-tingkat, sementara katak harus melompat, jaraknya terlalu jauh dan tinggi. Jadi penonton yang melihat juga tidak punya keyakinan untuk berhasil. Sementara katak yang melakukannya juga seperti itu. Lebih banyak lagi sampai di atas katak kecil yang telah lelah menyerah, jatuh. Tapi ada satu yang tetap melangkah hingga semakin tinggi dan tinggi. Dari sekian banyak ada satu yang bisa mencapai puncak menara. Dia tidak kenal menyerah dan kalah. Akhirnya saat yang lain telah menyerah untuk menaiki menara, kecuali seekor katak kecil yang begitu berusaha keras menjadi satu-satunya yang berhasil sampai ke puncak dan kemudian dia berhasil. Tekstur menaranya udah
kelihatan dari bawahnya seperti ini sampai ke puncak tinggi banget. Banyak yang berjatuhan di tangga-tangga ini sampai kata kecil yang satu ini berhasil. Mungkin kita akan bertanya-tanya, kenapa yang bawah ini tadi yang tangganya masih relevan lebar tidak berhasil berjatuhan semakin tinggi, kok ini ada satu kecil tapi bisa sampai ke puncak. Semua kata kecil yang lain ingin tahu bagaimana kakak ini bisa melakukannya. Bertanya-tanya dong dari semua kumpulan komunitas yang tadinya tidak yakin, bahkan penontonnya tidak yakin, semuanya tidak yakin, kok ternyata ada yang bisa berhasil. Apa sih rahasianya? Seekor peserta bertanya, kemudian bagaimana cara kata yang berhasil itu mempunyai kekuatan untuk mencapai tujuan itu? Ternyata rahasia kata yang jadi pemenang itu adalah tuli. Dia tuli. Bisa didapat dari Bapak Ibu ya. Jadi dia tuli. Kenapa dia bisa menang? Karena dia tuli. Dia tidak dengarkan kata-kata orang di bawah, nggak akan berhasil, nggak akan bisa. Waktu orang sorak-sorak nggak akan berhasil, nggak akan bisa, terlalu susah, terlalu terjal, terlalu banyak rintangan. Dia tuli. Jadi disuruh naik menara, ya udah dia usahakan sekuat tenaga dia sampai ke atas. Jadi intinya nasihat yang kita ambil dari cerita ini adalah ketika kita melakukan suatu perjuangan, itu akan banyak sekali komentator di kiri, di kanan, di depan, di belakang, di atas, di bawah. Ya. Jangan sekali-kali kita mendengar kata orang lain yang punya kecenderungan negatif ataupun pesimis. Karena kecenderungan itu, circle itu yang akan mempengaruhi kinerja otak kita dan juga menjatuhkan semangat kita. Nah, itu akan mengambil sebagian besar mimpi kita dan menjauhkannya dari kita. Kalau kita tuli, kita punya fokus satu tujuan ke depan, ke puncak seperti kata kecil tadi. Nah, kita fokuskan saja, kerahkan semua usaha kita, kemampuan kita, gimana pun susahnya, gimana pun repotnya. Tidak usah dengan komentar kiri kanan yang negatif. Karena kita circle itu lingkungan kadang-kadang ada juga yang negatif, ada yang positif. Kita ambil yang positifnya saja, yang negatif tidak usah diambil pusing, tidak usah dimasukkan ke hati. Insya Allah mimpinya nanti bisa jadi kenyataan. Dan untuk modal kita juga, kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak? Intinya gitu, kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak? Jadi dari guru penggerak ini, pada intinya dari awal proses seleksi yang kami jalan itu begitu susah, begitu sulit. Dari mulai mengisi datanya sampai esainya itu susah. Bahkan secara pribadi kita semua pasti mengalami, kita pasti melihat susah sekali, teramat susah. Tapi setelah dijalani, alhamdulillah kita udah sampai di modul yang 1.4 dan sekarang kita melakukan pengimbasan budaya positif. Alhamdulillah kita sampai ke sini, sampai di titik ini, dan saya berharap juga kawan-kawan nanti ke depannya punya semangat yang sama untuk bisa mengikuti program ini karena banyak sekali ilmu yang kita dapat dari guru penggerak. Baiklah. Selalu ingat kata bertuah yang ada, karena segala sesuatu yang kita dengar dan kita baca akan mempengaruhi perilaku kita. Jadi itu intinya kita perbaiki circle lingkungan kita, cara bergaul kita, orang-orang di sekitar kita, ambil yang positifnya, tinggalkan yang negatif, karena itu yang akan mempengaruhi berhasil atau tidaknya kita sampai ke sukses, ke puncak atau tidak. Saya pikir itu mungkin untuk penguatan speaking kita di pagi hari ini sebelum saya sampai ke materi. Saya berharap kawan-kawan semua bisa bersemangat, mungkin mengikuti materi ini dari awal sampai akhir tentang materi implementasi budaya positif di sekolah agar bisa bermanfaat demi kemajuan pendidikan di sekolah kita. SMP Negeri 14 Bengkulu Selatan yang tercinta. Oke, bersikap tuli jika Anda mengatakan bahwa kita tidak bisa mencapai cita-cita. Baiklah, mungkin saya akan mulai materinya. Materi kita pada pagi hari ini adalah tentang pengimbasan budaya positif di sekolah, tentang bagaimana budaya positif bisa kita lakukan di sekolah dalam menangani siswa kita. Disajikan oleh saya Elina Indrawati, SMP Negeri 14 Bengkulu Selatan.
pada pendidikan guru penggerak angkatan 6 Provinsi Bengkulu. Koneksi antar materi yang kami bagikan pada pengimbasan itu Bapak Ibu sejatinya ada 4 modul. Jadi kami belajar di modul 1.1 itu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, ini berkaitan. Kemudian di modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 kita tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif. Di modul budaya positif ini kami harus memberikan pengimbasan, tapi pada intinya kita dibuat chain reaction dulu. Jadi sudah memahami apa itu filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian apa sih nilai dan peran kita sebagai guru penggerak? Bukan hanya guru penggerak saja, sebenarnya nanti peran kita sebagai guru seluruhnya. Kemudian bahwa guru itu harusnya mempunyai visi ke depan untuk memajukan pendidikan, dan kemudian pada akhir warnanya adalah memberikan budaya positif di sekolah agar anak bisa melakukan budaya positif ini yang berasal dari motivasi intrinsiknya masing-masing. Jadi kita akan mulai dari modul 1.1. Pemahaman tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ini saya bikin pakai chat before dan after. Before itu dulu sebelum saya belajar tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya berpikir bahwa mendidik adalah memperbaiki pengetahuan dan kemampuan, juga akhlak anak sesuai dengan paket belajar yang tertuang dalam kurikulum. Jadi cuma memperbaiki pengetahuan, kemampuan sesuai dengan akhlak, dan juga sesuai dengan paket belajar. Kita ikuti sesuai kurikulum. Itu pikiran saya dulu. Kemudian pendidikan akan dinyatakan berhasil apabila anak mampu menerima dan memahami semua materi yang diberikan secara tuntas, memperoleh nilai yang baik dari segi akhlak maupun akademik, dan tujuan akhirnya anak bisa sukses dalam menjalankan roda kehidupan. Itu pemikiran saya tentang pendidikan tadinya, sebelum saya belajar tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, bahwa mendidik, memperbaiki pengetahuan, kemampuan, dan akhlak sesuai dengan paket kurikulum. Karena kita dikasih kurikulum, ya, ada ketuntasan minimum, ada target kurikulum, gitu. Harus itu pendidikan. Dan anak dinyatakan tuntas kalau target kurikulumnya tercapai. Itu pemikiran saya dulu sebelum belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Tapi kemudian setelah saya belajar di modul 1.1 itu kami digembleng bahwa menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah kegiatan menuntun anak pada proses pencapaian tujuan hidup sesuai dengan kodratnya melalui proses pembelajaran yang bermakna juga menyenangkan. Ya, jadi pendidikan itu menuntun anak. Kita menuntun. Dalam prosesnya harus menyenangkan, bermakna juga menyenangkan. Kemudian pada proses ini guru hanya bertugas menuntun. Guru hanya bertugas menuntun, tidak bisa merubah kodrat anak. Ya, dia hanya menuntun, tidak bisa merubah kodrat anak. Dia harus hanya memastikan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kodrat alam dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Fokus dari pendidikan itu terciptanya budi pekerti yang luhur. Dari semua sesi pembelajaran tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, intinya pendidikan akan tercapai jika anak memiliki budi pekerti yang luhur. Itu tujuan dari semua pendidikan. Jadi bukan berarti belajar matematika tidak penting, anak berhitung, bukan berarti yang ngomong bahasa Inggris tidak penting, tapi pada intinya seluruh kegiatan pendidikan kita yang kita lakukan di sekolah itu adalah untuk terciptanya budi pekerti yang luhur. Sementara dalam terciptanya budi pekerti yang luhur ini, guru itu hanya bertugas menuntun. Anak punya kodrat masing-masing berbeda, punya kodrat alam. Kita punya anak berasal dari orang tua yang latar belakangnya berbeda. Ada yang berasal dari orang tuanya mungkin petani, ada yang dari pengusaha, ada yang dari pedagang. Dan kita tidak tahu 20 tahun, 30 tahun lagi yang akan datang anak tuh mau jadi apa. Mungkin yang orang tuanya kaya udah punya perusahaan, dia langsung dong jadi direktur. Atau mungkin yang orang tuanya pedagang, anaknya hobi pedagang, dia jadi dong pedagang gitu. Kita tidak bisa merubah kodrat itu.
Kita hanya bertugas menuntut agar kalau anak yang kodratnya memang nanti jadi pedagang, jadilah pedagang yang baik, berbudi pekerti yang luhur. Kalau anak yang memang kodratnya jadi anggota dewan, jadilah anggota dewan yang baik, yang punya martabat dan berbudi pekerti luhur. Kalau anak nanti kodratnya jadi guru, jadi polisi, jadilah mereka itu orang-orang yang baik dan berbudi pekerti luhur. Jadi tujuan dari pendidikan semuanya adalah terciptanya budi pekerti yang luhur. Gimana kita bisa dapat budi pekerti yang luhur? Ya di proses pendidikan. Jadi guru tidak bisa merubah kodratnya. Kalau anak emang kodratnya udah jadi pedagang, ya jadi pedagang. Ya, seperti pada filosofi bercocok tanam. Selanjutnya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara ini saya rangkum dalam satu poster. Ini yang poster yang saya tayangkan sebagai tugas ini. Kita tahu ya semua Ki Hajar Dewantara itu punya trilogi pendidikan 3, Ingarso Samtulodo, Ingmadio Mangunkarso, Tungguri Handayani. Di depan menjadi teladan, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Itu intinya 3 filosofi beliau. Jadi sebagai guru kita ya harus bisa jadi teladan, bisa juga berbaur, memberi semangat ketika sama anak-anak, dan di belakang kasih dorongan biar anaknya bisa berhasil. Itu filosofi pendidikan menurut beliau. Proses perubahan ini berlangsung harus terus-menerus. Jadi kita tidak bisa membuat perubahan anak itu hanya pada satu titik ini, tidak, terus-menerus, konsisten dan kontinu. Maka baru jadilah pembiasaan budaya positif yang berasal dari motivasi intrinsik anak itu sendiri. Seluruh fokus pendidikan kita berpusat pada anak. Sebagai agen pendidik, kita diharapkan mampu menuntun anak mencapai tujuan hidup sesuai kodratnya. Jadi kita tidak bisa merubah kodratnya, kita hanya menuntun anak sampai pada kodrat itu dengan cara yang benar. Sesuai dengan filosofi bercocok tanam, ya. Filosofi bercocok tanam itu kita kan ada di sekolah. Anak adalah benih, bibit. Sementara sekolah ini ladangnya, dan guru adalah petaninya kita. Jadi kita adalah petani, anak bibit. Bibit itu kita tidak bisa ubah. Kalau bibitnya jagung, kita tanam, dia akan tumbuh menjadi jagung. Gak ada kita tanam padi terus besok tumbuhnya duren. Itu makna kita tidak bisa merubah kodrat anak. Kalau yang kita tanam duren, tumbuhnya tidak akan jadi kelapa. Nah, tapi di sekolah di ladang ini kita menanam, petani itu yang memberikan perlakuan agar duren yang ditanam, waktu habis ditanam kan kita kasih pupuk, kita kasih perlakuan yang baik agar duren bisa tumbuh rindang, berbuah lebat, dan bisa bermanfaat bagi sesama. Begitupun juga padi, begitupun juga jagung, semuanya. Jadi kita tidak bisa merubah kodratnya. Kalau anaknya emang asalnya jagung, ya jadi jagung nanti. Kalau anak asalnya bunga mawar, ya jadi bunga mawar. Nggak mungkin dia tumbuh jadi bunga melati. Jadi intinya gitu. Kita adalah petani. Tugas kita memang berat. Anak yang bermacam-macam bibit di satu kelas harus kita beri perlakuan dengan berbeda-beda. Kan kita beda kalau kita mau menanam jagung, mengurus jagung sama mengurus duren beda. Ya, kalau mengurus jagung mungkin sedikit sendok udah bagus. Kita mengurus duren mungkin 1 kilo baru dia tumbuh subur. Itu beda. Dan itulah kenyataan yang ada di kelas kita. Kita beda-beda, tapi tidak perbedaan itu bukan berarti kita setiap anak akan kita perlakukan satu-satu, tidak. Nanti kita akan perlakukan secara di pembelajaran berdiferensiasi. Kita akan mengakomodir seluruh kebutuhan anak dengan satu kali tindakan, tapi terakomodir semuanya. Yang jagung bisa tumbuh, yang kedelai bisa tumbuh, yang duren bisa tumbuh, yang kelapa bisa tumbuh. Ya, itu pada intinya. Jadi kita sebagai petani, anak itu benih dan sekolah adalah ladang. Disinilah anak itu disemai menjadi pohon yang baik. Kemudian setelah kita memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara tadi, kita bergerak ke nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak itu nantinya semua guru diharapkan akan mempunyai nilai ini. Yang pertama adalah kolaboratif, inovatif, reflektif, mandiri, dan pada tujuan akhirnya tetap berpihak pada
kepada murid. Untuk kolaboratif itu kita harus dalam menjadi petani di sekolah ini kita harus berkolaborasi. Gak akan selesai sekolah ini dengan kita sendiri. Tidak selesai sekolah ini dengan gurunya saja, dengan stafnya saja, dengan anaknya saja, atau dengan kepala sekolahnya saja. Kita harus berkolaborasi, menciptakan suatu ritme yang bisa berjalan bersama-sama memajukan sekolah. Itu makanya semua guru harus punya nilai kolaboratif. Kita harus bisa kerjasama sama guru yang ini, kerjasama sama guru yang ini, kerjasama sama pimpinan, kerjasama sama. Itu intinya kolaboratif. Jadi nggak akan selesai dengan satu orang saja. Kita harus bersama-sama berkolaborasi. Kemudian untuk inovatif, setiap guru kita harus bisa ikut pada perubahan zaman. Kayak sekarang sistemnya digital. Kalau kita masih tetap kayak dulu-dulu aja, ngajarnya nggak ada pembaharuan, tidak kreatif, itu anaknya juga bosan. Terus juga tidak relevan lagi, tidak up to date lagi. Jadi makanya kita harus inovatif. Sebagai guru kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu harus menggali potensi terus untuk bisa berinovasi agar tujuan pendidikan bisa tercapai. Kemudian reflektif itu artinya kita juga harus bisa merefleksikan diri. Setelah kegiatan ini kita laksanakan, apa sih bagusnya buat anak? Apa bagusnya buat kita? Apa bagusnya buat sekolah? Apa kurangnya? Itu artinya reflektif. Jadi nanti dari refleksi itu kalau kita sudah tahu kelebihannya ini, kekurangannya ini, kemudian baru kita kalau yang kurang akan kita berikan perbaikan pada perlakuan berikutnya. Kalau memang dia sudah jadi kelebihan bisa kita tingkatkan. Dan kemudian mandiri di sini guru juga harus bersikap mandiri. Itu artinya tidak bergantung pada keadaan dan suasana. Oh, di sekolah saya mau ngajar media pembelajaran yang harusnya nayangin video loh. Gitu. Ternyata di sekolah kita nggak ada video, itu listrik lagi mati. Kita harus bisa mandiri, digambar aja pakai karton. Yang penting materi pembelajaran tersampaikan. Itu inovasinya dapat, mandirinya juga dapat. Dan tujuan terakhirnya nilai semua guru penggerak, ya, nilai semua guru itu harus berpihak pada murid. Intinya kita tuh berhamba pada anak loh sebenarnya. Kita jadi guru di sekolah ini tujuan utamanya adalah agar anak kita bisa sukses, bisa berhasil. Itu tujuan utamanya. Jadi kita yang menuntut anak sampai pada tujuan berhasil dengan cara yang baik. Itu makanya pembelajaran harus berpihak pada. Dan peran guru penggerak itu di sini ada 5. Yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran. Saya pikir tidak hanya guru penggerak, kita semua sebagai guru adalah pemimpin pembelajaran kita di kelas. Jadi kita yang menyeting semua proses pembelajaran. Anak-anak menerima. Kemudian menjadi coach bagi guru lain. Artinya kalau kita sudah dapat ilmu kita bisa berbagi sama kawan-kawan. Kemudian mendorong kolaborasi. Kalau sudah berbagi kita bekerja sama. Oh Bu Dina tolong dong masuk ke kelas saya. Dan di kelas saya ini kira-kira saya kurangnya apa ya? Oh ini mungkin. Oh coba saya mungkin bisa terapkan metodenya Pak Imam di kelas saya yang pembelajarannya ini ya. Itu berkolaborasi. Kemudian mendorong kepemimpinan murid. Anak juga harus bisa jadi pemimpin di dalam ruang lingkupnya masing-masing karena dia juga nanti akan jadi pemimpin ke depannya. Kalau kita udah contohkan, oh begini nak memimpin, begini nak mengelola, begini nak mengeksplorasi, ya kan? Contoh tuh ya. Karena pada dasarnya anak itu peniru ulung Bapak Ibu. Peniru ulung sekali. Jadi apa yang kita lakukan itulah yang akan dia tiru. Dan yang terakhir adalah menggerakkan komunitas praktisi. Ini sudah pada level selanjutnya. Mungkin kalau kita sudah punya ilmunya, kita sudah tentang guru penggerak ini, tentang pemimpin pembelajaran sebagainya, kita kemudian setelah menggerakkan kawan-kawan di sekolah, mungkin kita nanti menggerakkan kawan-kawan di komunitas yang lain yang kita ikuti. Itu tentang peran guru penggerak. Kemudian beralih ke yang ketiga ada visi guru penggerak. Bukan hanya guru penggerak, visi itu semua guru harusnya mempunyai visi. Visi adalah representasi visual seseorang terhadap masa depan. Jadi kita, setiap orang rasanya punya ya visi ya. Kita punya tujuan hidup apa sih di masa yang akan datang? Semua orang pasti punya tujuan hidup, walaupun mungkin dalam mencapai tujuan hidup itu kecepatannya berbeda-beda. Tapi semua orang pasti punya tujuan. Representasi visual itu. Jadi itu visi. Kemudian dalam proses pembelajaran yang kami pelajari di visi guru penggerak itu kita
melakukan pendekatan inquiry apresiatif yang merupakan pendekatan kolaboratif untuk mencapai perubahan berbasis kekuatan. Jadi kita pakai metode yang namanya inquiry apresiatif ini. Kita bekerja sama, kita lihat kekuatan apa yang ada di sekolah kita, potensi apa yang ada di sini, kemudian kita akan melakukan perubahan itu berdasarkan kekuatan yang ada di sini. Jadi masing-masing sekolah punya kekuatan yang berbeda. Kalau kayak di sini misalnya kekuatannya, saya kemarin sudah cobakan untuk kanvas Bagja ini di pembelajaran, proses pembelajaran, anak-anak senangnya main handphone. Kalau main handphone dia bisa 2 jam, 3 jam, seneng loh. Gitu. Sementara kalau belajar kok dia ngantuk ya, saya pakai aja handphone buat belajar. Kita yang mengkreasikan, kita yang mendefinisikan kekuatan itu. Ya, jadi kalau anak-anak materi pembelajaran ini kita kolaborasikan dengan pakai sosial media. Saya kemarin kebetulan penerapan sosial media dalam penugasan membuat video itu alhamdulillah hasilnya akan lebih bagus kalau dia lebih dekat dengan keseharian anak. Jadi kita yang harus melihat kekuatan-kekuatan itu untuk bisa diaplikasikan ke dalam proses pembelajaran. Nah, kekuatan perubahan yang akan kita lakukan itu kita pakai inquiry apresiatif. Kemudian untuk melakukan perubahan ini, pertama kita kan harus punya visi dulu. Visinya mau apa nih? Saya kemarin bikin visi, misalnya kayak visi sekolah kita, unggul dalam prestasi. Berarti anak harus pinter dong, selaras dengan perkembangan iptek. Nggak gaptek, dia harus bisa teknologi dan juga imtak. Artinya dia harus tetap berakhlak mulia. Itu visinya. Terus inquiry apresiatifnya apa? Di sini mungkin lingkungannya ahlak mulianya udah bagus. Kita tinggal menanamkan saja itu, melanjutkan saja. Gitu. Nah itu nanti kita akan bikinnya pakai kanvas Bagja. Proses Bagja ini dimulai dengan pertanyaan. Ini nanti pada proses percobaan inquiry apresiatif kita ada buat Bagja itu buat pertanyaan utama, apa yang akan kita lakukan, kemudian ambil pelajaran dari sana, gali mimpi, jabarkan rencana dan atur eksekusi. Itu nanti inquiry apresiatifnya kalau kita mau di manajemen kelas. Jadi ini 3 modul ini yang menjadi dasar bagi kami untuk sampai di modul 1.4 tentang implementasi budaya positif di sekolah. Oke, untuk budaya positif di sekolah ini banyak sekali materinya. Yang pertama ada disiplin positif. Jadi disiplin itu ada yang positif dan juga yang negatif. Kalau di sini bilang disiplin positif. Kemudian sebagai guru kita punya 5 posisi kontrol. Kemudian ada teori motivasi, kita turun ke keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar siswa, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Cara kita menangani masalah tanpa masalah. Jadi gaya-gayanya. Oke, budaya positif. Menurut tentang disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara, seseorang yang mempertanggungjawabkan dirinya serta tertib laku dirinya dari segala hak dan kewajiban. Yang menjadi dasar pertanggungjawaban itu adalah berasal dari motivasi internal. Disiplin harus kita tegakkan, tapi anak tidak merasa terpaksa. Dia harus berasal dari motivasi internal. Gimana cara menumbuhkannya? Itu nanti akan kita lihat. Ya, jadi motivasi internal ini sangat penting. Karena hal disiplin kalau kita yang suruh, kita yang paksa, anak-anak tuh waktu kita tengok aja, dia akan melakukan hal yang kita berikan. Kalau pas sudah di belakang kita, lanjutnya harus dimasukkan. Kalau kita paksa, tidak berasal dari motivasi internal, dia pas kitanya nggak ada, ya udah dikeluarin lagi. Nah, jangan datang terlambat. Dia lagi bapak ibu gurunya ada, dia nggak datang terlambat, dia ambil sampah di depan. Tapi pas lagi nggak ada, di belakang kita dia tidak akan melakukan itu karena tidak ada motivasi internal. Nanti kita akan lihat juga gimana cara menumbuhkan motivasi internal sih gitu. Jadi pada intinya kita tujuan kita mendidik ini sekarang di kurikulum Merdeka, kita kan belum punya kurikulum Merdeka. Itu pada intinya adalah menciptakan anak-anak yang berprofil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu yang pertama adalah religius, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.
mulia. Intinya dari semua kegiatan pendidikan adalah anak yang berakhlak mulia. Itu di profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, anaknya harus mandiri. Jadi tidak tergantung pada sarana, tidak tergantung pada dukungan, tidak tergantung pada apa, anak-anaknya bisa mandiri. Itu ke depan tujuan profil pelajar Pancasila. Kemudian bernalar kritis. Harus kritis juga. Kayak sekarang adaptif terhadap perubahan zaman ya. Kemudian berkebinekaan global, artinya dia ketika berkumpul di sekolah itu kan berasal dari latar belakang yang berbeda, suku berbeda, agama berbeda, dia harus bisa bekerjasama di berkebinekaan global itu. Kemudian bergotong royong, artinya dia harus tolong menolong dalam suatu menggerakkan suatu sistem itu bekerjasama, dan kreatif, punya berhubungan sama benaran kritis tadi. Itu intinya seluruh pembelajaran kita. Proses pendidikan kita akan menumbuhkan anak-anak yang berprofil pelajar Pancasila. Kemudian sikap murid yang akan kita tampilkan yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingetahuan, kreativitas, juga kerjasama. Itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Saya pikir yang ini yang tadi sudah. Kemudian pada keterampilan hidup itu anak akan dibekali dengan dapat dipercaya, lurus hati, jadi pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Ya, tadi sama kayak kita nengok kata di pertama tadi, memberikan yang terbaik pada diri sendiri. Gak usah dengarkan orang lain, tapi juga tidak merendahkan orang lain. Itu nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian kita sampai pada posisi kontrol. Posisi kontrol sebagai guru, kita ini sudah melakukan ini semua loh sebagai guru. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru, sudah melakukan ini semua. Tapi yang paling baik adalah posisi kontrol yang terakhir nanti, yang bagusnya kita lakukan kepada anak agar motivasi intrinsik anak itu bisa tercapai. Yang pertama sebagai penghukum, ya. Saya merasakan sendiri kita jadi guru tuh sebagai penghukum. Nah, kalau ada anak yang melanggar peraturan terus kita hukum. Hampir semua kita melakukan itu, kita jadi penghukum. Dan sebagai penghukum ini bisa menggunakan hukuman fisik juga hukuman verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru ini akan berkata, patuhi aturan saya. Kalau enggak, awas. Kamu salah. Ini harus saya kenal. Jadi dia paksakan anak-anak tuh cuma itu peraturannya. Kalau kamu tidak patuhi itu, kamu salah, harus dihukum. Itu kita lakukan ya. Sering kali kita lakukan itu. Dan hampir semua kita melakukan itu karena kita merasanya kita yang benar dan anak harus benar sesuai versi kita. Padahal dalam posisi kontrol itu tidak seperti itu. Jadi ini sebagai penghukum yang paling banyak kita temui di lingkungan yang nyata. Kemudian yang kedua, sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga posisi kontrol ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Tadi kita 5 posisi kontrol ada. Jadi guru itu sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalau penghukum tadi kita menjudge anak pokoknya salah, awas kalau salah, nggak boleh salah. Harus dihukum. Itu penghukum. Kemudian untuk yang kedua pembuat rasa bersalah. Nah di posisi pembuat rasa bersalah ini juga kita sering lakukan Bapak Ibu. Di posisi ini dia bersuara lebih lembut sih. Ya, dia akan menggunakan keheningan, membuat orang lain tapi merasa tidak nyaman, mengakui bahwa itu kesalahan dia. Kata-katanya lembut. Ibu kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali sih harus dikasih tahu kamu ya? Itu sering ya. Bapak Ibu sudah mengalami sendiri, mungkin pernah melakukan itu. Berapa kali mau dibilangin nak? Kecewa loh ibu. Kegiatan kamu hal yang seperti ini. Nah, itu dia tidak menghukum, dia tidak keras, tapi kata-kata ini akan menimbulkan rasa bersalah dan oh iya, berarti saya salah dong. Salah. Itu menjatuhkan mental anak Bapak Ibu. Anaknya merasa bersalah. Untuk
yang ketiga itu ada posisi kontrol. Pernah ya Bapak Ibu yang melakukan itu ya? Oke, kemudian adanya juga guru melakukan posisi kontrol sebagai teman. Pada posisi ini dia tidak menyakiti murid. Dia akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, ajakan. Tapi posisi ini ada yang positif, ada yang negatif. Ya, dia pakai penghubungan baik tuh. Ada juga kan beberapa guru kita terlalu dekat sama anak. Ayolah bantu, ini Bapak ya. Tolong dong, tolongin. Gitu. Terus dia mungkin juga tuh, ingat nggak bantuan Bapak selama ini sebagai teman. Jadi dia sejajar. Positif negatifnya, mungkin positifnya kalau pas lagi kita butuh dan anak-anak kita masih berada di frekuensi yang sama dengan anak-anak, jadi ya anaknya tergugah melakukan hal baik. Tapi ketika kita tidak berada di frekuensi yang sama, misalnya pas anak lagi butuh bantuan, bapak guru, ibu gurunya tidak ada sebagai teman, dia akan selalu bergantung pada kita. Kan biasanya dibantuin, kan biasanya kita curhat sebagai teman loh Pak, Bu. Gitu. Jadi waktu kita tidak ada, dia ketergantungan dan itu juga bisa membuat mentalnya down. Dan yang selanjutnya sebagai pemantau. Pemantau itu artinya mengawasi. Jadi kita sebagai guru itu bukan juga cuma ngawasin aja. Kita bertanggung jawab atas perilaku orang itu. Posisi ini berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Kita punya peraturan sekolah kan ya Bapak Ibu. Kita pernah dulu yang pakai sistem poin. Kalau begini, jadinya begini. Kalau anak peraturan yang melanggar ini, konsekuensinya ini, gitu ya, di peraturan sekolah. Itu jadi kita cuma mengawasi. Peraturannya apa nak? Nggak boleh pakai sepatu warna hitam. Kata anak waktu menghadap Pak Timbul razia. Terus kalau nggak boleh pakai sepatu warna hitam, sesuai peraturan kita diapain? Buka apa? Terus dibuka taruh di mana? Taruh di sana. Udah. Tapi besok dia lakukan lagi tuh. Udah sepatunya dipulangin, besok nggak boleh pakai sepatu warna hitam. Dibuka lagi. Oh ya kalau udah dibuka lagi begitu terus dia berulang-ulang berkali-kali, ternyata dia memang nyaman di sekolah nggak pakai sepatu. Seperti itu ya. Jadi kita punya peraturan, sanksinya udah ada pun anak kayak gitu jadinya. Terus apa yang telah kamu lakukan? Saya merokok di belakang kelas Pak. Peraturan kita apa? Nggak boleh merokok. Jadi apa? Hukumannya? Ada yang dijemur lah, ada yang apa, itu masih tetap berhukuman fisik. Itu guru cuma sebagai pemantau saja. Nah, untuk posisi kontrol yang terima itu bagusnya kita bertindak sebagai manajer. Kami sudah praktekkan ini, itu walaupun di bawah skenario. Untuk sebagai dalam manajer ini, guru berbuat sesuatu bersama murid. Dia sama-sama mempersilakan murid bertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, seorang manajer telah memiliki keterampilan, dia bisa jadi teman, bisa jadi pemantau, jadi bisa jadi kedua-duanya. Nanti saya ada video restitusi tentang gimana sih kita berperan sebagai guru yang jadi manajer ini. Jadi anak ada masalah, dia cari akar masalahnya apa, kemudian hal apa yang dia bisa bertanggung jawabkan dari masalah yang sudah dia buat tanpa dia merasa terpaksa. Jadinya seperti itu. Kami udah bikin skenario-nya kemarin, udah praktek juga, tapi mungkin itu nanti bisa kita terapkan. Ya, posisi-posisinya dia bilang apa yang kita yakini, nak? Ada keyakinan kelas. Nah nanti mungkin keyakinan kelas ada beberapa yang akan dibahas sama Ibu Linda gimana cara bikin keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sebenarnya nama lain dari peraturan kelas, peraturan sekolah. Kalau kayak peraturan sekolah kan, Bapak Ibu kita bikin pas anak-anak masuk ke sekolah kita, ini peraturannya tidak boleh datang terlambat, tidak boleh bawa handphone, tidak boleh merokok, tidak boleh bullying segala macam. Dia masuk ke sekolah kita itu tidak ada peraturannya. Dan kalau anak pelanggar, ini hukumannya, ini sanksinya, sudah kita tentukan. Anak tinggal baca, mendengarkan, oh ini sanksinya. Jadi yang kayak posisi pemantau tadi. Sementara kalau keyakinan kelas itu kita buat bersama-sama dengan anak. Nah, tindakan yang baik apa? Yang buruk apa? Jadi kita nggak boleh apa? Terus kira-kira bagusnya kalau ada anak yang begini gimana? Jadi kita bikinnya bersama-sama dengan anak. Dia tidak merasa terhukum ketika dia nanti ketika dia mempertanggungjawabkan itu berasal dari idenya sendiri, bukan kita yang paksa.
apa kamu meyakininya? Nanti ada beberapa contoh di akhir kelas yang materi yang akan disampaikan Ibu. Kemudian, jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Nah, ini di 5 posisi kontrol ini, tadi ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini dibagi jadi 2. Untuk penghukum dan pembuat orang merasa bersalah ini merupakan perilaku kontrol kita yang negatif sebenarnya. Nggak bagus buat anak. Karena dia, ini caranya, kalau penghukum guru menunjuk-nunjuk anak, menyakiti, menyindir, bisa secara verbal, bisa juga secara fisik ya. Kemudian membuat orang merasa bersalah juga gitu. Sementara kalau untuk perilaku kontrol yang positif, dia jadi teman, jadi pemantau. Pemantau tadi gitu. Nah, peraturannya apa? Sanksinya apa? Dia sudah positif, tapi berada di level tengah. Anaknya kurang motivasi intrinsik. Dan yang bagusnya itu sebagai manajer dia kontrol diri, karena di kontrol diri ini sudah dalam paket lengkap. Anak mencari tahu akar permasalahannya, kemudian dia tahu kesalahannya apa, ide perbaikan juga muncul dari dirinya sendiri. Memang susah Bapak Ibu melakukan ini, tapi ya namanya tadi kita harus continue dan konsisten. Jadi itu terus yang kita lakukan secara terus menerus. Insya Allah sih mungkin dalam beberapa tahun ke depan budaya-budaya itu akan bisa membuat perilaku anak kita menjadi baik. Kita punya teori motivasi. Dalam melakukan sesuatu menurut teori motivasi ini, yang pertama kita ada menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kenapa kamu pakai baju seragam di sekolah? Biar nggak dihukum sama Pak Timbul. Kenapa kamu jadi rajin ngambil sampah? Biar nggak dihukum pakai sama Pak Andi. Itu dia termotivasi melakukan hal baik, tapi karena orang lain. Kalau Bu Harninya nggak ada, ya dia nggak ambil sampah. Kalau Pak Timbulnya nggak ada, besok dia nggak serahkan. Itu karena motivasinya berasal dari orang lain, dia menghindari hukuman. Kemudian yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bukan cuma anak sih, kadang-kadang kita juga ketika melakukan sesuatu, kenapa kamu belajar yang ini PR-nya dibikin terus? Bu Sri suka kasih saya hadiah permen kalau saya duluan bikin PR. Ya kayak gitu. Oh, Pak Dedi kasih nilai saya 9 kalau saya bisa presentasi ngaji maju duluan. Itu karena dia ada imbalan. Begitu besok masuk jadi Bu Tina yang masuk ngasih permen, ya dia nggak kerjain. Begitu besok Ibu Tina, Ibu Anita ada di kelasnya, nggak kasih nilai 9 untuk yang maju pertama, yang majunya belakangan. Ya, karena tidak berasal dari motivasi intrinsik. Dia melakukan kebaikan karena perlu penghargaan, perlu imbalan. Motivasi. Nggak salah juga sih sebenarnya. Tapi mungkin alangkah lebih baiknya menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bu Harni, kenapa datang pagi-pagi setiap pagi? Bukan karena nanti saya dimarahin sama Bapak Kepala Sekolah, tapi ya karena memang dedikasi saya sebagai guru harus datangnya pagi-pagi agar saya bisa dicontoh, memberikan contoh yang baik kepada anak. Itu jadi memang menghargai diri sendiri. Motivasi intrinsiknya, jadi besok walaupun Bapak Kepala Sekolah nggak datang, ya dia bakal datang pagi terus. Kenapa pakai seragam? Nak, hari Senin seragamnya lengkap. Ya, saya kan ketua OSIS. Saya bisa jadi contoh dan teman-teman, malu saya kalau nggak pakai seragam lengkap. Motivasinya intrinsik, bisa jadi teladan bagi orang lain. Jadi motivasinya intrinsik. Itu kalau motivasi yang berasal dari diri sendiri, insya Allah kebaikan-kebaikan itu akan langgeng. Ada tidaknya orang lain yang memberi penghargaan atau hukuman, dia akan tetap terus melakukan itu. Motivasinya harus berasal dari diri sendiri. Itu makanya pentingnya motivasi intrinsik. Jadi nggak peduli dia orang lain ngomong apa, saya ya begini, terserah. Ya, itu jadi tugas kita sekarang di budaya positif ini menumbuhkan motivasi intrinsik anak. Motivasi intrinsik anak. Kalau dilihat dari sekarang susah ya, susah. Kayak Atak tadi sampai ke ujung kan susah. Coba aja terus. Ada kok yang sampai ke ujung. Kemudian dari motivasi, hukuman dan penghargaan juga restitusi. Kita tadi udah bahas
membahas tentang yang motivasi, kemudian ada hukuman dan penghargaan, ada restitusi. Kita memberi hukuman kepada anak ketika melanggar peraturan. Ini identitasnya gagal. Bikin identitas sukses kalau kita bisa menerapkan disiplin dengan konsekuensi, dan yang paling bagus adalah restitusi. Artinya begini Bapak Ibu, ketika anak melakukan sesuatu yang melanggar peraturan, kita kasih hukuman, ini yang akan terjadi pada anak. Yang pertama, dia sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, buka sepatunya. Seharian loh dia nggak pakai sepatu. Mungkin kalau ada anak-anak yang biasa aja sudah terbiasa, nggak apa-apa. Tapi anak-anak yang tidak terbiasa ya nggak pakai sepatu di sekolah, ya malunya kena juga di psikisnya juga kena, di fisiknya juga mungkin dia jalan-jalan di sekolah luka kakinya, itu ada hal yang menyakitkan. Kemudian tidak nyaman untuk jangka waktu panjang. Nggak nyaman lah anak lo kalau tiap dia melanggar peraturan, dia dihukum dengan hukuman yang seperti itu. Dia nggak pakai sepatu terus sepanjang hari kan, terus 1 minggu sepatunya diambil, dia akan tidak pakai sepatu terus. Tapi kita nggak tahu apa sih sebenarnya kendala dia nggak mau ganti sepatu. Kita taunya menghukum, kemudian jadi korban mendapat keadilan, murid tersakiti, perilaku pasif agresif yang meningkat. Ini tadi contohnya kalau yang pakai sepatu, sekali diambil disuruh nyeker, nggak pakai sepatu, lama-lama dia keras, jadi nyaman. Sudahlah, kan juga pulang nanti dipulangin, besok dia pakai lagi sepatu yang itu, nanti disuruh dilepas lagi, seharian nggak pakai, lama-lama dia terbiasa dengan hal yang seperti itu. Jadi agresif, pasif agresif. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kalau Pak Timbul nggak datang, ya udah anak-anaknya bajunya santai aja, karena yang suka menghukum adalah Pak Timbul. Seperti itu. Itu makanya tidak berasal dari anak, dari motivasi intrinsik anaknya. Itu kalau kita pakai hukuman. Kemudian bagusnya pakai konsekuensi. Itu tadi peraturan, yang posisi guru sebagai pemantau. Ya, masih bagus juga, sesuatu itu memang harus terjadi. Nah, kalau kamu terlambat 5 menit masuk ke kelas saya, itu artinya kamu harus berdiri di depan kelas sesuai dengan peraturan kelas yang ada. Iya, dia berdiri, dia tahu itu konsekuensi sanksi. Jadi begitu dia masuk nanti kelas saya, 5 menit saya terlambat, dia berdiri, kamu berarti 5 menit. Dia tahu itu peraturan yang harus dia patuhi. Tapi tidak nyaman juga dalam jangka pendek. Dan yang paling bagus adalah restitusi. Restitusi itu pilihan. Sini ya, kenapa anak nggak pakai sepatu? Kan tahu, tanya dulu. Tahu kan kalau kita sukanya suruh pakai sepatu hitam? Tahu kan? Kenapa terus ada les putihnya? Dia akan ngobrol, oh begini, mungkin sepatu hitam saya kemarin robek pak, digigit anjing, di rumah cuma ini, ibu nggak punya duit mau beli dan sebagainya. Dia akan bercerita. Tapi peraturan kita harus pakai sepatu hitam, mana? Jadi gimana kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk melakukan perbaiki ini? Dia akan keluarkan sendiri idenya untuk memperbaiki itu. Jadi dia pilihan, anak dikasih pilihan, dia analisis sendiri, dia sadari, oh iya ya salah ternyata, oh saya bisa begini untuk ini, saya bisa begini untuk itu di restitusi. Kita jadi masalah terpecahkan, kemudian murid bisa bertanggung jawab untuk perilakunya. Besok berarti kalau saya pakai sepatu hitam, saya bakal pakai sepatu yang kayak gitu, aku lari kawan yang lain dong. Gara-gara saya hari ini pakai sepatu nggak hitam, besok kawan yang saya tertularnya satu kelas jadi kayak gini. Saya merusak peraturan sekolah yang sudah ada yang bagus ya. Oh ya udah, kata Pak Dedi kemarin jadi dosa jariah, nggak mau saya berdosa. Jadi dia akan berusaha. Jadi menumbuhkan motivasi itu. Nah, jadi tugas kita di dalam restitusi. Ya, dalam menangani masalah anak, itu makanya budaya positif ini yang paling bagus adalah restitusi. Susah, kayak katak tadi, sampai ke puncak pasti susah. Tapi ada apa yang berhasil? Yang penting konsisten dan kontinu. Kemudian ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas sama kayak keyakinan sekolah seperti yang sudah saya jelaskan di awal, itu bertujuan memotivasi seseorang dari dalam, karena ia akan tergerak untuk menjalankan keyakinan daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka. Kalau dia melakukan kegiatan, Bu, antarkan kelas masuk nih,
Kalau yang nggak boleh ribut ya nak? Iya, kalau ribut bisik sekali, nggak bisa kawan-kawan yang belajar. Terus kalau ada teman yang ribut, bagusnya gimana? Kamu gimana? Kamu merasa terganggu atau tidak? Apa yang bisa sebaiknya kamu lakukan? Jadi anak-anak yang begini bu, begini pak, begini bu, begini pak. Jadi pendapat dia itu kita kumpulkan, kita bikin dalam poin-poin menjadi peraturan di kelas. Jadi besok-besok pas dia melakukan tindakan itu, oh iya ya, kemarin kan kita kesepakatannya begini, kesepakatannya begitu, bukan peraturan kita yang kasih. Nah, kalau ribut, lari keliling lapangan 7 kali. Dalam fisiknya tersakiti, besok juga yang intinya ribut jadi ribut lagi, karena motivasinya dari orang lain. Jadi waktu di kelas saya dia nggak ribut, pas waktu masuk kelas Ibu Dina, kan Bu Dina nggak bikin keyakinan kelas kemarin, kita ribut aja lagi. Jadi itu intinya keyakinan kelas itu ada untuk menghindari permasalahan, biasanya kita bikin di awal-awal pembelajaran, dan idenya dari mereka, yang mereka sanggup lakukan apa? Karena mungkin di kelas ini dengan di kelas kayak contohnya kita di kelas 9A sama 9B itu berbeda. Di kelas 9A mungkin dia sanggup-sanggup aja nggak disuruh ribut. Tapi kalau di kelas 9B anak-anak kita itu belajar kan kemampuannya beda-beda, terus tipenya juga beda-beda. Ada anak yang tipenya visual, dia bisa belajar kalau saya tayangin video sama gambar dia, oh iya kayak gitu. Ada yang dia bisa belajar saya berjijik kayak gini aja ceramah, dengerin saya ceramah dia bisa masuk. Ada yang dia bisa belajar harus jalan-jalan, tipe kinestetik, harus jalan ke sini lihat ini, harus jalan ke sini lihat itu. Ada tipe-tipe itu beda-beda. Jadi kita makanya gunanya bikin keyakinan kelas biar semua tipe itu terakomodir dan mereka meyakini itu berdasarkan kesepakatan bersama. Kita loh yang sepakati ini bersama dulu. Jadi tidak merasa terpaksa kalau dibikin teori keyakinan kelas. Nanti Bu Linda yang punya contoh videonya ya Bu, keyakinan kelas. Saya belum bikin soalnya. Saya bikin video yang restitusi. Kemudian 5 kebutuhan dasar. Oke, anak-anak itu posisinya melanggar peraturan, berperilaku tidak baik karena salah satu kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi 5 kebutuhan dasar ini. Bukan anak sih semuanya, kita manusia itu pada intinya punya 5 kebutuhan dasar ini. Yang pertama bertahan hidup. Ya, untuk hidup yang pertama itu kebutuhan dasar kita. Apapun kondisinya, apapun situasinya, kita pasti yang pertama sebagai manusia harus bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Setelah kita hidup di dalam satu lingkaran, satu lingkungan, satu komunitas, kita perlu dong diterima sama orang lain, ya kan? Kita nggak mungkin kita ada di komunitas yang gila kita sendiri, orang-orang situ bersosialisasi kita sendiri, kita merasa gak punya teman, tidak diterima, tidak disayangi. Jadi kasih sayang dan diterima itu juga merupakan kebutuhan hidup. Nanti ada beberapa contoh, mungkin contoh kasusnya Ibu Lina yang akan menjelaskan. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan tentang penguasaan. Dia power, harus punya power tentang penguasaan. Kemudian tentang kebebasan, dia juga harus bebas menentukan apa maunya dia. Tapi tugas kita sebagai guru harus tetap menjelaskan bahwa dia harus berada di koridor itu. Dan yang keempat adalah kesenangan. Itu tadi menurut seperti tipe belajar, kesenangan anak beda-beda. Ada yang senangnya melihat, visual, ada yang senangnya mendengar, auditori, dan ada yang senangnya juga bergerak, kinestetik. Ya, kesenangannya beda-beda. Makanya kita harus melihat ketika anak berperilaku tidak baik, kita harus cari tahu dulu. Pasti ada salah satu dari 5 kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Kita tanya dulu anaknya. Oh, apa nak masalahnya? Kalau dia udah bercerita baru kita, oh ternyata dia di rumah tidak bebas. Jadi makanya dia seperti itu di sekolah. Oh ternyata di rumah dia tidak diterima. Jadi ini jadi penjelasannya. Dari situ baru kita bisa menggali keyakinan dan motivasi intrinsik untuk dia perbaikan ke depannya. Nah, jadi pada intinya ketika anak melakukan perilaku negatif dan tidak baik itu karena salah satu dari 5 kebutuhan dasar ini terpenuhi. Nanti ada contoh yang akan disampaikan. Dan yang terakhir adalah materi pembelajaran kita tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah cara kita memecahkan masalah terhadap anak dengan menimbulkan motivasi intrinsik tanpa membebani anak. Pada intinya itu. Jadi
kalau dia sudah memecahkan masalah itu berasal dari motivasi intrinsiknya, insya Allah dia besok-besok tidak akan mengulanginya lagi karena dia tahu bukan sekedar konsekuensi yang akan dia lakukan. Jadi pada segitiga restitusi ini itu ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas dulu. Ketika kita memproses anak, kita stabilkan identitasnya dulu. Kita bilang setiap orang pernah melakukan kesalahan. Itu artinya tidak apa-apa. Setiap orang pasti kok pernah melakukan kesalahan. Kalau hari ini kamu pakai sepatunya nggak hitam, nggak apa-apa. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita tidak mendaunkan mentalnya. Kalau kayak pengumum, salah kamu. Itu mentalnya udah drop duluan. Jadi oke, nggak apa-apa. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Teman-teman kamu lain juga dulu ada. Stabilkan dulu identitasnya. Dia tidak merasa dibuat merasa bersalah, tidak merasa mentalnya tidak dijatuhkan dulu. Jadi kemudian setelah menstabilkan identitas, oke, kita ngomong, kemudian baru kita validasi tindakan yang salah. Kamu punya alasan nak kenapa melakukan itu? Iya Pak, karena begini, karena begitu. Oke, tahu ya itu salah ya? Iya, tahu. Dia tahu itu salah, tapi mentalnya tidak didropkan. Kemudian ada cara yang lebih efektif mendapatkan apa yang dibutuhkan? Ada cara lebih efektif nggak kalau kayak sepatu tadi? Iya saya tahu Pak, nggak pakai sepatu putih, nggak pakai sepatu hitam hari ini. Ini pakai sepatu putih. Karena masalahnya mungkin sepatunya tadi hilang, mau beli nggak punya lagi. Daripada kamu pakai sepatu hitam tadi nak, menular kawan-kawan yang lain, gimana? Jadi memvalidasi tindakan yang salah. Intinya kalau anak sudah mentalnya tidak didaunkan dulu, kemudian dia tahu itu salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa sih yang kita sepakati? Oh iya, peraturannya tadi seperti itu. Kira-kira kamu mau jadi orang seperti apa nak? Ya saya sih mau jadi orang yang baik. Dengan kejadian ini, jadi orang yang baik kamu seperti apa nak? Nanti dia akan muncul idenya. Oh iya ya, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tiap anak berbeda, berasal dari latar belakang berbeda, dengan kebutuhan dasar tapi berbeda. Dengan kebutuhan dasar yang berbeda. Anak melanggar peraturan sekolah, peraturan yang dilanggar sama, tapi mungkin kebutuhan dasar yang dia latar belakang yang menjadi itu berbeda. Ya, anak yang merokok, misalnya, latar belakangnya yang satu, mungkin karena di rumah kurang kasih sayang, tidak ada rasa diterima, dalam sekolahnya tuh gitu. Ada yang kurang diperhatikan, ada yang dia mau menunjukkan powernya. Kalau saya merokok dengan kawan-kawan, saya kan hebat. Saya kan bisa. Itu kebutuhan dasarnya berbeda-beda. Makanya perlakuan nanti untuk solusinya juga beda, sesuai dengan yang ada dari dalam diri anak itu sendiri. Itu jadi intinya tentang budaya positif di sekolah, tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini, jadi bagusnya ketika kita bertemu dengan masalah, anak itu diajak berdialog dulu, jangan disalahkan. Intinya kayak berhamba pada murid itu seperti itu, tidak disalahkan. Sudah itu kita validasi, tapi dia tahu tindakan itu salah, sadar, menyadari. Setelah menyadari, dia punya keinginan memperbaiki. Jadi besok kalau keinginan memperbaikinya berasal dari dirinya sendiri, besok insya Allah ketika dia melakukan hal yang sama, oh ya dia ingat, saya itu maunya jadi orang yang begini loh, saya mau jadi orang begini. Jadi insya Allah mungkin kesalahan-kesalahan itu, pelanggaran-pelanggaran itu bisa diminimalisir daripada kita menghukum. Kalau begini, kalau begini, anaknya tertekan, terus cuman bagus di depan saja, tapi di belakang juga bagus. Jadi segitiga restitusi ini merupakan salah satu cara yang baik yang kita lakukan ketika kita bertemu dengan permasalahan terkait dengan perilaku negatif, perilaku buruk anak di sekolah. Jadi sebagai guru kita diharapkan untuk menjadi orang yang berposisi sebagai manajer. Setelah pertemuan ini mungkin kita sebagai guru bisa berpraktek untuk mengurangi posisi sebagai penghukum, posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian kita udah bisa mulai mengajak anak berteman, pemantau, dan yang paling bagus sebagai manajer tadi. Kita ajak berdialog, masalahnya apa, bagaimana cara dia menyelesaikan masalah, kesadarannya kita tumbuhkan. Susah Bapak Ibu? Susah. Khatam tadi juga susah. Tapi
Tapi kalau udah terus dicoba, insya Allah sih continue dan konsisten. Saya pikir itu. Saya punya satu tayangan. Oh ini harus saya buka gitu ya. Untuk masa bekam identitas tuh kata-katanya berbuat salah tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa selesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik sekali siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi anaknya nggak merasa salah. Kemudian untuk kamu berhak merasa begitu. Kemudian untuk yang validasi tindakan yang salah tadi, kalimat-kalimatnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Memvalidasi tindakan salah, tapi dia tidak merasa disalahkan, tapi dia tahu itu salah. Kemudian menanyakan keyakinan, ini pertanyaan-pertanyaan yang seperti apa? Apa yang kita percaya sebagai kelas, sebagai keluarga, nilai umum apa yang sudah kita sepakati, kemudian apa bayangan kita jadi kelas yang ideal. Kamu mau jadi orang seperti apa nantinya? Insya Allah kalau dia udah, saya mau jadi orang yang baik, yang berhasil, yang sukses. Kalau kamu mau jadi orang seperti itu, kamu harusnya gimana? Gitu. Jadi seperti itu. Kalau sudah keyakinannya ditimbulkan, di motivasi intrinsik, saya pikir menimbulkan budaya positif itu tidak akan terlalu sulit. Awalnya saja mungkin kita sulit. Saya punya satu contoh tayangan video, tayangan video tentang restitusi, skenario restitusi. Durasinya nggak lama, kayaknya 4 menit. Mungkin bisa kita lihat sama-sama. Ini videonya berdasarkan skenario ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, saya Erlina Indrawati, calon guru penggerak angkatan 6 Provinsi Bengkulu. Kali ini saya akan berbagi praktik baik mengenai penerapan seni-media restitusi. Mohon dukungannya ya. Terima kasih. Restitusi merupakan proses kolaboratif mengajarkan anak mencari solusi dari permasalahan mereka sendiri. Manfaatnya, siswa melakukan perubahan berdasarkan motivasi intrinsik dari dirinya sendiri. Jadi akan bertahan lama karena bukan merupakan paksa. Langkah-langkahnya, kayak tadi pertama menstabilkan identitas dulu, kemudian memvalidasi kesalahan, dan yang ketiga menanyakan apa keyakinannya. Itu langkah-langkahnya. Ini adalah contoh video praktik baik yang sudah dilakukan. Semoga suaranya jelas. Kasus yang pertama, Ani dan Vika adalah sahabat. Mereka sering bermain bersama. Hari itu saat sedang bercanda, Ani menyiram peluru Vika dengan tinta. Ani menyiram peluru Vika dengan tinta. Kalimatnya terbaca sampai belakang tidak? Kalau suaranya agak kedengaran, mungkin kalimatnya bisa dibaca.
berjanji tidak akan melakukan hal itu lagi. Kerudung yang kotor dia bersedia mencuci, kalau tidak bisa hilang diganti dengan kerudung yang baru. Jadi solusinya bisa berasal dari mereka dan melakukannya juga tidak ada paksaan, berdasarkan motivasi intrinsik. Oke, saya pikir itu salah satu contoh videonya saja. Ada 2 video sih seharusnya. Tapi yang jelas intinya pada segitiga restitusi itu, yang pertama kita harus menstabilkan identitas dulu. Artinya siswanya jangan dibuat mentalnya down atau dibuat merasa bersalah. Jadi it's okay, gak apa-apa, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kemudian divalidasi kesalahannya. Tapi kamu tahu intinya itu salah. Setelah itu baru tanyakan keyakinan. Kamu mau jadi orang seperti apa? Bertahan pada kesalahan? Kan rasanya tidak ada orang yang mau bertahan tetap pada kesalahan. Setelah itu kita munculkan motivasi intrinsiknya. Hal apa yang bisa kalian lakukan untuk memperbaiki keadaan ini? Kalau motivasi solusinya sudah berasal dari idenya sendiri, dari motivasi intrinsik yang mereka lakukan, insya Allah mungkin kedepannya itu akan terus bertahan lama. Karena bukan berasal dari paksaan, bukan juga berasal dari pengharapan penghargaan atau iman. Saya pikir mungkin itu saja penjelasan pemaparan dari saya tentang implementasi budaya positif di sekolah. Untuk sesi selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Ibu moderator. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rasanya penting ya kita kasih aplaus untuk pengambilan ilmu yang sudah dijabarkan. Sangat penting untuk kita selaku guru di sekolah. Ternyata setelah mendengarkan penjabaran dari Memnina, kita menyadari dosa-dosa jariah kita. Karena kita berada di posisi kontrol yang kurang tepat. Oke? Untuk sesi selanjutnya adalah sesi diskusi. Nanti akan ditanggapi oleh Memnina. Pada Bapak Ibu yang punya pertanyaan atau punya kasus, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sudah mendengarkan materi dari Memnina tentang guru-guru merdeka. Di sini kayaknya saya berhakimi karena di sini kebetulan saya kesiswaan di SMP 12. Metode dan caranya sangat bertentangan. Ada beberapa item yang ingin saya tanyakan. Yang pertama adalah bagaimana katanya kita kan sebagai pengajar itu hanya menuntut anak itu sudah punya, sebenarnya contohnya tadi adalah diibaratkan seperti tanaman. Kalau jagung akan tumbuh jagung juga. Ini berarti bicaranya tentang kodrat. Kodratnya jagung ya akan tetap jagung. Nah, kodrat dengan takdir beda. Jadi kalau takdir itu kan ibarat segala sesuatu yang sudah terjadi. Kalau kedepannya kita nggak tahu mau jadi apa. Mungkin ini agak bertentangan. Ini mungkin nanti ada sedikit perdebatan. Kita nggak pernah tahu gimana kedepannya. Kalau saya dulu bapak saya tukang urut, berarti nanti kedepannya saya jadi tukang urut juga. Kan kayak gitu. Kayaknya tadi jagung. Kan saya dari bapak jagung tadi. Kayaknya bisa dari jagung juga kan kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita mengetahui kodrat anak itu? Kita kan harus mengetahui, oh ini jagung. Kalau jagung jelas itu kalau tanaman. Ini kacang, ini jagung. Nah, kita bagaimana cara mengetahui kodrat anak? Padahal anak tadi sudah dikatakan, disampaikan dalam satu kelas itu berbeda-beda.
Nah, di sini kita sebagai guru yang profesional, kita harus bisa merawat yang namanya jagung, kacang, padi dalam satu tempat. Nah, di sini mungkin agak terjadi kesulitan. Mungkin mekanismenya, kodratnya jagung tadi seperti apa dan gimana gitu. Yang selanjutnya tentang masalah aturan, bagaimana menyelesaikan sebuah masalah. Kata agama itu kalau kita mendidik anak, ini agama. Kalau anak itu sudah akhir bayi, umur 7 tahun, kalau dia nggak mau sholat, pukul, ya kan? Nah, ini agama. Apakah agama ini dulu mengajarkan salah sehingga fisik ini berlaku, dan mungkin ini adalah teori yang bersifat yang namanya liberal atau bahasanya kebebasan. Dan juga kalau kita pikirkan, kita juga mengubah filsafat lama. Bisa karena biasa. Kalau nggak kita paksa, gimana mau bisa? Dan kita bagaimana di zaman globalisasi seperti saat ini menciptakan sebuah konteks kesadaran yang mana informasi, input masuk kepada anak itu berbeda-beda. Dan terkadang kita di lapangan, kita seperti yang dikatakan memang kita nggak usah menyalahkan anak. Kita sudah mencoba dan mencoba. Tapi pada titik ini juga anak juga nggak sadar. Ini yang jadi masalah, gimana supaya dia bisa jadi sadar. Kita sudah mencoba juga, kita terapkan di restitusi ya. Kita sudah coba itu, ternyata nggak ada tumbuh. Dan anak yang itu sadar karena ada kita juga. Kamu harus ganti karena ada kita juga. Kalau nggak ada kita, nggak ada selesai, kamu nggak sadar. Mungkin itu aja 3 poin. Mungkin itu saja pertanyaannya. Yang pertama tadi kodrat anak. Yang kedua gimana kita menerapkan. Yang pertama tadi adalah tentang masalah maksudnya petani tadi. Kalau saya seorang anak petani, dan yang terakhir tadi, menteri resultasi tadi mungkin. Terima kasih Pak Timbul sudah menyimak dengan seksama dalam tempo yang singkat-singkatnya berarti, sehingga memunculkan pertanyaan seperti ini. Poin yang saya dapat dari pertanyaan Pak Timbul adalah yang pertama, bagaimana kita mengetahui kodrat anak? Kalau tadi padi tumbuh padi, jagung tumbuh jagung, itu artinya kalau bapak saya tukang rumput, saya juga jadi tukang rumput. Terus kemudian yang kedua, bagaimana menumbuhkan kesadaran anak setelah penerapan sementara di penerapan segitiga restitusi kita suruh anak bersadar, kalau tidak dihukum anak tidak akan sadar. Baiklah, mungkin saya akan memberi tanggapan, nanti bisa ditambahkan sampai begitu ya. Untuk yang pertama tentang mengetahui kodrat anak, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tadi, bahwa pendidikan kan adalah penuntun. Kita nggak bisa ubah kodratnya. Kodrat itu ada 2 Pak, ada kodrat alam dan kodrat zaman. Tapi kadang-kadang kita ada mispersepsi yang dinamakan kodrat anak itu bukan berarti kalau bapaknya petani, dia akan bakalan jadi petani, dan yang bapaknya presiden, anaknya bakal jadi presiden. Kodrat tidak seperti itu, ya. Jadi kodrat alam itu banyak sekali faktor, ya, banyak sekali faktor. Mungkin kodrat di sini yang bapak bilang tidak sama yang kayak di pembelajaran agama ya, yang translate-nya kata berkata. Banyak sekali faktor yang akan mempengaruhi kodrat anak. Kodrat anak yang dimasukkan di sini yang tidak bisa kita ubah adalah anak tuh biasanya dengan tipe yang seperti itu. Kayak kita misalnya, saya contohnya bapak saya bukan guru. Tadi pada sampainya saya akhirnya jadi guru. Saya berada di lingkungan yang menempah, yang ada memang dengan kemampuan dan perjuangan dan keterlibatan orang lain, sehingga ada pada posisi pekerjaannya ya jadi dia sebagai guru. Kodrat di sini bukan berarti harus sama pekerjaannya sama kayak orang tua gitu, bukan. Kodrat di sini artinya kalau memang nanti anak
anak itu jadinya misalnya kayak lingkungan juga mempengaruhi Pak. Misalnya kita berada di lingkungan kayak di sini petani. Sebagian besar kan mereka beradaptasi dengan petani. Ya, nanti bukan tidak mungkin mereka jadi presiden, bukan tidak mungkin, karena kayak presiden itu juga nggak jadi profesi kan. Bukan tidak mungkin dia nggak jadi polisi, bukan. Jadi maksudnya kodrat di sini dia berada di lingkungan terbesar. Kalau memang nanti kodratnya dia mau jadi polisi, kita tidak bisa memaksakan anak si Budi mau jadi polisi nantinya. Tapi pendidikan yang kita kasih dari sekarang itu nggak bisa kita paksakan dia suruh berenang di laut. Misalnya kayak gimana ya? Kalau dia tuh burung, kita nggak bisa dia jalan jadi ikan. Jadi kalau definisi kodrat yang saya tangkap bukan pekerjaan yang sama dengan orang tuanya, tapi memang apa sih ke tipenya dia. Kalau kodrat, Bapak tadi bertanya tentang bagaimana mengetahui kodrat anak. Kalau kodrat yang nasib masa depan seperti yang tertulis di takdir, itu kita kan nggak bisa menebak. Tapi tipenya, tipe pembelajarnya, tipe dia menjalani kehidupannya, itu biasanya sudah dekat sama lingkungannya. Jadi tipe anak yang keras, tipe anak yang kayak tadi visual, yang kinestetik, yang audio visual, itu posisinya tidak bisa kita samakan. Artinya kodrat di sini kita tidak menyamaratakan takdirnya dia. Kita bukan Tuhan yang bisa membaca takdir. Toh takdir kalau secara agama aja bisa kita belokkan dengan doa kok. Terus juga kalau takdir kita sudah tahu dari bayi, owek-owek kita besok mau jadi presiden, kita juga kan nggak akan ada usaha gitu. Kodrat di sini artinya anak tuh nanti ketika menemui kodratnya di sana, kalau dia mau nanti kodratnya dia jadi menemui kodrat dia sebagai duren, kita tuh menuntunnya di sini ya dengan perlakuan yang seperti itu. Jadi kalau masa depan anak kerjanya jadi apa, kita nggak akan bisa menebak Pak. Tugas kita sebagai guru di sini menuntun, artinya kita nggak bisa merubah. Anak yang auditori nggak bisa kita paksakan untuk kita fokus di pembelajaran ya Pak ya. Anak yang auditori nggak bisa kita paksakan harus ngerti penjelasan kita pakai gambar. Anak yang senangnya suka lari-lari, yang kinestetik, nggak bisa kita paksakan harus mendengar kita ngajar pakai ceramah. Jadi itu artinya kodratnya yang seperti itu, tipe dia pembelajaran, bukan takdir yang Bapak bilang tadi. Kalau takdirnya dia besok jadi presiden, siapa yang bisa tebak dari sekarang? Bahkan lagi bayi dulu saya nggak pernah bisa bermimpi jadi kayak sekarang. Ya, jadi artinya di sini kita menuntun kodrat anak yang seperti petani itu, kita memberi perlakuan kepada anak sesuai dengan tipe pembelajarnya masing-masing. Kita di sini berfokus pada tipe pembelajarannya ya Pak. Bukan kodrat takdirnya dia nanti mau jadi apa. Kalau kita udah tahu kan dari sekarang takdirnya mau jadi apa, dari bayi lahir itu udah kita review, oh mau jadinya ini, jadinya ini. Jadi tidak. Kodrat di sini artinya tipe pembelajaran dia yang tidak bisa kita paksakan. Kalau tipe pembelajarnya jagung, jangan dikasih tipe perlakuan duren. Kalau tipe pembelajarnya mawar, berduri, jangan dikasih perlakuan kangkung, gitu maksudnya. Jadi bukan dia tumbuhnya jadi apa. Orang tuanya mentang-mentang petani terus dia harus jadi petani. Orang tuanya polisi bisa juga dia jadi bandar narkoba kok. Nah, jadi tipe pembelajarnya di sini maksudnya menuntun kodrat anak tadi. Dan kemudian untuk yang kedua, bagaimana menumbuhkan kesadaran. Sama, saya juga sebenarnya masih belajar. Tayangan video restitusi tadi juga berdasarkan skenario yang sudah saya pelajari. Tapi posisinya kalau kita sadari dari materi restitusi ini, motivasi, hukuman, dan restitusi, itu intinya sisi positif yang bisa kita ambil adalah suatu hal itu akan lebih baik hasil akhirnya jika dilakukan oleh seseorang berdasarkan kemauan pribadi, berdasarkan motivasi intrinsik, bukan karena paksaan. Itu tujuan dari restitusi. Karena kalau dipaksa tadi, yang Bapak bilang, anak di agama bilang umur 7 tahun, kalau anak tidak mau sholat, pukul.
iya pembelajaran agama. Nggak salah, tidak ada yang bilang salah. Tidak ada yang menyalahkan jadi guru sebagai posisi penghukum. Tidak ada yang menyalahkan jadi guru sebagai dengan posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Tapi dalam proses pendidikan, namanya kita mendidik, kita mungkin akan mengambil hal yang lebih baik. Kalau ada yang lebih baik, kenapa kita pakai yang baik? Kalau ada hal yang terbaik, kenapa kita pakai? Kalau ada yang lebih, kenapa kita pakai yang cukup? Gitu. Jadi kalau yang saya simpulkan dari kegiatan restitusi, anak tuh kan lebih baik melakukan sesuatu kalau berdasarkan kemauannya sendiri. Kalau dia dipaksa, kalau dia dihukum, itu dia hanya sebatas kalau ada yang menghukum, kalau ada yang memaksa. Kalau tidak ada, perilaku baiknya tidak akan tumbuh. Tapi kalau dari kesadarannya sendiri, tidak ada yang menghukum, tidak ada yang menghargai pun, dia akan tetap menjadi anak baik. Jadi intinya dari segitiga restitusi itu menumbuhkan motivasi intrinsik anak untuk berbuat baik. Tidak menyalahkan tipe-tipe guru yang memberi hukuman dan sebagainya, tidak. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita menerapkan restitusi dengan menimbulkan perilaku baik dari motivasi intrinsik. Kemudian setelah restitusi kita lakukan, kok ternyata anaknya juga nggak sadar-sadar. Gimana cara menumbuhkannya kesadarannya, gitu kan Pak ya? Karena pasti fakta di lapangan tuh teori mah gampang diucapkan, fakta di lapangan susah. Sama seperti kita menanam padi, nggak semuanya padi tumbuh. 100 biji yang kita tanam padi mungkin 20 yang tumbuh. Rumputnya banyak banget, ya banyak sekali rumputnya. Hal baik yang kita tanamkan akan ada keburukan yang selalu menyertai. Tapi rumput yang kita sebarkan tidak ada satu pun yang tumbuh jadi padi. Ya, hal buruk yang kita sebarkan jarang ada kebaikan terselip di sana. Jadi gimana caranya sih menumbuhkan kesadaran anak? Karena faktanya di lapangan anak udah berkali-kali juga tetap gak sadar. Itulah tantangan kita sebagai guru di abad 21 ini. Itulah tantangan kita sebagai guru. Karena tujuan dari pendidikan adalah akhlak mulia, jadi kita memang harus fokus membentuk anak itu berakhlak mulia. Jadi apapun mereka nantinya berakhlak mulia, menumbuhkan kesadarannya. Ya mungkin kayak katak yang naik ke puncak tinggi tadi, nggak cukup sekali 2 kali. Ini kita lakukan tidak bisa, pakai metode yang lain. Kita lakukan lagi tidak bisa. Kita lakukan pakai metode yang lain, tetap tidak bisa. Tapi toh tetap ada yang bisa. Jadi untuk menumbuhkan kesadaran memang tidak mudah, harus dilakukan dengan konsisten dan kontinu. Jadi tidak bosan-bosan. Makanya kita berperan sebagai guru itu tadi, yaitu harus kreatif, harus inovatif, harus kolaboratif, dan harus sabar. Nah, makanya jadi guru kita memang harus begitu. Takdirnya kita, Pak, kodratnya yang sudah memilih kita jadi guru, ya memang harus seperti itu. Jadi intinya tadi dari 2 pertanyaan yang Bapak sampaikan, bagaimana kita mengetahui kodrat anak? Kodrat di sini artinya tipe pembelajaran mereka. Tipe pembelajaran mereka yang harus kita perlakukan itu sesuai, kita berikan perlakuan yang sesuai. Bukan takdir mereka yang mau jadi apa, itu artinya kodrat. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran anak intinya pakai continue dan konsisten. Jadi rasanya kalau udah batu saja yang ditetesi air, batu sekeras itu ditetesi air setetes dari atap bertahun-tahun berlubang juga panen. Jadi intinya pada tujuan pendidikan kita adalah menumbuhkan akhlak mulia, dan akhlak mulia itu akan bisa bertahan dengan lama tertanam di diri anak kalau anak tidak dipaksa. Kalau anak memang kesadarannya berasal dari motivasi intrinsik. Kalau dipaksa tidak akan langgar. Dan bagaimana menumbuhkan itu ya dari continue dan konsisten. Terima kasih tadi sudah dijabarkan tentang masalah apa yang dipertanyakan oleh saya. Ya intinya bahwasanya berarti tipe di sini yang dimaksud dalam kodrat. Tipe anak sebenarnya seperti apa di lapangan. Kalau tipe kita bisa mengetahui mungkin dari segi pertemuan cara kita menyampaikan. Nah tipe-tipe ini mungkin menjadi ada beberapa tipe, ada yang pendengar visual, audio, kan kayak gitu, dan
Jadi kita sebagai guru harus mampu mengatasi itu dalam konteks satu ruangan. Terus masalah yang tadi selanjutnya adalah mengatasi siswa. Saya tertarik dengan kata sabar. Sabar ini adalah kunci utama kita untuk mencapai sebuah kata sukses. Tapi terkadang kita manusia, kalau kita menghadapi siswa itu dan itu, tentu kesabaran itu akan itu juga. Mungkin sebaiknya adakah cara lain selain restitusi yang lebih tepat? Kita bandingkan seperti ini. Kita metode lama, maaf ini, di zaman KTSP kita dituntut. Kalau KTSP kayaknya itu membentuk karakter anak supaya menjadi ini, dengan dimasuki sebuah teori-teori yang menekan anak harus bisa. Dan pada waktu itu ini perbandingan kan? Ini nanya juga perbandingan. Di zaman itu anak juga terpaksa, Pak. Saya juga terpaksa pada waktu itu. Terpaksa untuk mengikuti itu. Jangan terpaksa sehingga saya bisa menjadi sebuah konteks kebiasaan. Contohnya hal yang kecil. Saya di SD disuruh pakai baju masuk dalam. SMP juga kayak gitu. Sampai ke SMA. Dan saya setelah tamat kuliah, setelah tamat SMA, itu pas keluar nggak pakai baju, nggak masuk dalam, kurang pede kayaknya. Ya kan, kayak gitu. Nggak pede kayaknya saya kalau saya nggak masuk dalam. Itu pertamanya kenapa? Nggak terpaksa. Dan dulu itu walaupun membentuk, tapi persentasenya rada berhasil. Karena dulu pada umumnya anak walaupun tamat SMA itu sudah punya karakternya jelas. Di zaman sekarang ini anak SMP itu belum tahu apa-apa. Ayo mau kemana? Bu Ayah, siapa saya? Kita nggak tahu. Ini zaman SMP, anak udah di SMP. Nah, gimana supaya membentuk sebuah perbandingan dari situ? Apakah memang metode yang kita gunakan ini sudah dipelajari dengan objeknya? Mungkin ini adalah copy paste dari negara-negara yang maju, dipaste di Indonesia. Yang karakter bangsanya beda. Indonesia baru 77 tahun merdeka. Sedangkan bangsa mungkin yang diambil pastonya sudah sekian apa merdekanya. Tentu karakter dan pola pikirnya berbeda. Kalau kita menggunakan ini, apakah ini bisa berhasil? Ya. Nah, mungkin intinya adalah di kurikulum merdeka, kita sebagai guru adalah sebagai penuntun atau manajer yang terbaik. Manajer adalah mengawasi, menegur dengan bahasa yang bijak. Manajer yang baik tidak pernah menyalahkan anak buah. Justru dia lebih belajar dari anak buahnya. Kita arahkan belajar dari konteks kesalahan. Dan manajer yang baik, kalau disuruh kebersihan, gurunya bukan hanya merintah, tapi ikut terjun ke lapangan. Sehingga guru menjadi contoh. Nah, tentu ini terjadi perubahan-perubahan dari segi karakter guru juga. Mungkin kayak saya ini harus 75 derajat berubah. Mungkin pada waktu ini saya menerapkan you seperti ini. Tapi itu nggak boleh, kata Ibu Estri tadi. Ternyata dosa kita banyak. Itu aturan belum berlaku, Bu Estri. Dosanya belum ada. Ya, kalau aturan itu belum berlaku, berarti belum ada dosa. Dulu agama Islam belum ada perintah sholat, kita nggak sholat sah-sah saja. Tapi kalau sholatnya sudah turun, baru berdosa kita melanggar, tidak mengerjakan sholat. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mungkin ini adalah pencerahan bagi saya dan juga kawan-kawan. Mungkin metodenya akan saya rubah. Saya akan lebih lemah lembut dan juga lebih
bijaksana. Mungkin karakter yang saat ini saya adalah menjadi lebih feminim kayak gitu. Mungkin saya terima kasih Bu Dina dan mudah-mudahan kita bisa bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya kita masuk pada acara terakhir yaitu penutup. Sebelum ditutup, marilah sama-sama kita membaca lafal hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengikuti diseminasi implementasi budaya positif di sekolah, saya menyadari bahwa selama ini saya masih berperan sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah dalam menangani masalah anak. Padahal, saya bisa menjadi manajer untuk memunculkan motivasi intrinsik, sehingga anak menyadari kesalahan dan mencari solusinya. Untuk kedepannya, saya akan menerapkan pengetahuan yang saya miliki untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Demikian refleksi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.